Assalamualaikum sobat. Di video kali ini saya akan memaparkan secara umum salah satu genus atau kelompok tanaman yang saking beragamnya masuk dalam 10 genus tanaman bunga terbesar di dunia, yakni begonia. Pencinta tanaman hias pastinya tidak asing lagi dengan begonia atau biasa juga disebut bunga harian. Namun yang mulai merintis ataukah halayak awam mungkin baru mengetahui, oh jadi ini toh yang namanya begonia. Tanaman asli Meksiko ini awalnya dikira berasal dari Brazil karena pertama kali ditemukan di sana oleh seorang biarawan bernama Charles Plumier di abad ke-17. Namun ternyata banyak transkrip kuno menjelaskan tentang tanaman ini jauh sebelumnya. Lalu mengapa disebut begonia? Charles Plumier tadi mengagumi seorang ahli botani bernama Michel Begon. Nah, saking kagumnya dinamakanlah begonia berdasarkan nama belakang botanis tersebut. Sebenarnya ada ribuan jenis di seluruh dunia, hanya saja di video ini hanya mereferensikan sedikit, tapi tetap mampu mepresentasikan fakta umum yang dimiliki semua begonia. Begonia terlihat seperti tanaman purba, yakni daunnya yang terlihat primitif, warna suram, permukaan tangkai daun berbulu, beberapa jenis di bawah daunnya menonjol urat daun. Kenyataannya begonia terbilang modern, kira-kira sepadan masanya dengan kelompok keladi atau calathea. Tipe tanaman yang batang utamanya adalah rizom di bawah tanah, walaupun beberapa ada yang merambat. Yang membedakan dengan tanaman rizom lainnya adalah bentuk daunnya, tidak simetris antara kiri dan kanan, baik itu daun berbentuk hati, bulat bergelombang, maupun menjari. Perbedaan lainnya antara begonia dengan tanaman rizom lainnya adalah rata-rata bunganya itu berbentuk bunga spadix yang terbungkus seludang, namun bunga begonia terlihat seperti bunga pada umumnya. Begonia jika kalian sentuh maka akan merasakan tekstur tanaman bervolume. Daunnya tebal berdaging, tangkai daun berair, bunganya pun begitu, bermahkota pendek namun terlihat tebal. Habitat yang paling disukai begonia adalah daerah yang lembab atau berada di bawah naungan tanaman lain. Adaptasi berkepanjangan yang kurang asupan cahaya matahari ini membuat begonia terlihat berdaun kelam, dark, dan liar. Apalagi beberapa jenis hidup epifit atau menumpang pada tumbuhan lain. Jadi buat sobat yang ingin menanamnya, bisa menempatkannya di halaman, diletakkan di bawah pohon misalnya, atau di sudut pekarangan dengan intensitas cahaya ada, namun tidak begitu terpapar. Bagaimana mengembangbiakan begonia? Jika melalui cara generatif, wah ini lumayan sulit, dikarenakan begonia adalah tanaman berumah satu, di mana bunga jantan dan betinanya terpisah antar individu, mesti melakukan penyerbukan silang. Nah, jika terjadi pembuahan, maka buahnya akan menghasilkan biji yang sangat halus yang siap ditebar dengan proses perkecambahan yang lama. Namun jika dengan cara vegetatif, terbilang mudah, tinggal memotong umbi rizom dari begonia dewasa, lalu menanamnya di tempat lain, maka akan memunculkan anakan baru dengan sifat yang sama dengan induknya. Tampilannya yang abstrak, unik, dan klasik menjadikannya sebagai tanaman hias yang sering diburu kolektor. Apalagi ada banyak sekali jenis dengan motif yang berbeda-beda. Gradasi warnanya yang bermain di level deep menjadikannya tanaman hias menarik, namun tidak mencolok. Belum lagi warnanya yang berbeda antara bagian atas dengan bawah daunnya, memberi nilai tambah sebagai tanaman hias. Dari segi ukuran, ada yang cukup di polybag kecil, atau bahkan ada yang raksasa, yang kita pun mampu lewat di bawah daun lebarnya. Kemudian dari segi harga, range-nya cukup masuk akal, ada yang murah dan tentu saja ada yang mahal. Di Indonesia ada tempat khusus untuk melihat galeri begonia dengan koleksi yang banyak, tepatnya di Kebun Raya Bali yang menjadi tempat dengan koleksi begonia terbanyak di Indonesia. Saya pun belum pernah ke sana. Semoga ada kesempatan jalan-jalan dan melihat koleksinya. Sekian dulu ya sobat. Semoga informasi tentang begonia bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan baru buat sobat sekalian. Sampai di sini dulu ya. Dadah.